Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Santi dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bangun datar segitiga. Sebelum ke materi, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita perhatikan setiap gambar pada benda tersebut. Nah, pada benda tersebut ternyata berbentuk segitiga. Di sana contohnya ada penggaris berbentuk segitiga, atap rumah berbentuk segitiga, gantungan baju berbentuk segitiga, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari benda yang berbentuk segitiga pada kehidupan sehari-hari atau yang ada pada sekitar kita. Selanjutnya kita ke materi. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC. Dari sini kita akan mengetahui pengertian dari segitiga. Nah, pada gambar mempunyai 3 titik, ada titik A, B, dan C. Mempunyai 3 sisi juga, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Nah, dengan begitu, maka pengertian dari segitiga yaitu bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut pada bagian dalamnya. 3 sisinya tadi ada sisi AB, ada sisi BC, dan sisi AC. Dan 3 sudut pada bagian dalamnya, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kita sudah mengetahui apa itu segitiga. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis segitiga. Teman-teman masih ingatkah jenis-jenis segitiga? Nah, jenis-jenis segitiga ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang menurut ukuran sisinya, dan ada yang menurut ukuran sudutnya. Nah, dari pengertian tadi, pengertian segitiga, dikatakan bahwa segitiga itu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Maka di jenis-jenis segitiganya juga dibagi menjadi 2 jenis, 2 bagian, yaitu ukuran sisinya dan ukuran sudutnya. Nah, yang menurut ukuran sisinya, ada apa aja sih jenis-jenis segitiga? Nah, yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga sama kaki. Apa sih segitiga sama sisi itu? Segitiga sembarang itu dan segitiga sama kaki itu? Nah, akan kita ulas satu persatu pengertian dari segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama sisi itu adalah segitiga dengan 3 sisi yang berukuran sama panjang. Nah, sisi-sisinya sama panjang. Gitu. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki 3 sisi dengan ukuran yang berbeda. Nah, berbeda dengan segitiga sama sisi, segitiga sembarang ini mempunyai sisi yang berbeda. Nah, sisi ini berbeda dengan sisi yang ini, dan sisi ini juga berbeda dengan sisi yang ini. Selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga dengan 2 sisi berukuran sama panjang. Nah, sisi yang berukuran sama panjangnya itu ada 2. Nah, itu disebut segitiga sama kaki. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis segitiga menurut ukuran sisinya. Selanjutnya yaitu segitiga. Jenis-jenis segitiga menurut ukuran sudutnya. Nah, menurut ukuran sudutnya ada 3 juga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Nah, segitiga siku-siku adalah
segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku di dalamnya. Sudut siku-siku itu adalah sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah segitiga tumpul adalah segitiga yang mempunyai sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat pada segitiga dalamnya. Nah, untuk segitiga lancip yaitu segitiga yang sudut dalamnya yaitu sudut lancip atau sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis segitiga. Selanjutnya kita akan mengetahui keliling bangun datar segitiga. Sebelum kita mengetahui keliling segitiga, kita akan mengetahui dulu apa sih keliling bangun datar itu. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Nah, keliling bangun datar jumlah keseluruhan sisi. Nah, jadi kita dapat mengetahui keliling segitiga. Nah, keliling segitiga yaitu jumlah dari panjang setiap sisi segitiga tersebut. Nah, jadi keliling segitiga semua jumlah dari panjang setiap sisi segitiga. Nah, dari pengertian itu kita bisa ambil rumus keliling segitiga yaitu keliling segitiga diperoleh dari menjumlahkan panjang setiap sisi segitiga. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui keliling dari segitiga tersebut. Dari gambar ini, dari gambar segitiga ABC, kira-kira menurut teman-teman apa sih rumus untuk rumus keliling segitiga ini? Nah, tadi kan dikatakan di pengertian keliling segitiga bahwa keliling segitiga adalah semua jumlah sisi-sisi pada bangun segitiga tersebut. Maka kelilingnya yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Nah, jadilah keliling segitiga ABC. Mudah dipahami kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita udah mengetahui rumus keliling segitiga, maka kita akan mengetahui luas bangun datar segitiga. Nah, sebelum ke luas segitiga, kita harus mengetahui dulu apa sih itu luas bangun datar. Nah, luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Nah, dapat diketahui berarti luas segitiga adalah setengah kali panjang alas dan tingginya. Nah, dari sana kita akan mengetahui rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga ini dapat kita peroleh dari, misalkan diketahui persegi panjang PQRS. Nah, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, jika kita bagi persegi panjang ini dengan garis diagonal QS, maka seperti gambar ini, kita bisa buat sebuah segitiga PQS dan segitiga RQS, sehingga kita dapat mengetahui luas dari segitiga tersebut. Nah, apabila segitiga RQS, maka luasnya setengah dari persegi panjang. Nah, apabila di persegi panjang sisi SR ini panjang, nah di segitiga sisi SR ini adalah alas. Nah, kalau di persegi panjang sisi QR ini adalah lebar, maka di segitiga sisi QR ini tinggi. Dengan begitu, maka kita dapatkan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita sudah mengetahui materi bangun datar
segitiga. Selanjutnya yaitu penutup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.